Seraya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dan ridhonya lah sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada gelaran acara Teras Rajiman 6 atau Temu Aspirasi Masyarakat Pendidikan dan Sekolah Rajiman 6 episode kedua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kegiatan ini pun disiarkan secara live melalui kanal resmi YouTube Disdik Jabar dan juga melalui aplikasi Zoom Meeting Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sehingga seluruh masyarakat dapat bergabung dan berinteraksi dalam acara ini sebagai wahana referensi berkenaan dengan informasi dunia pendidikan di Jawa Barat. Wargi Atikan Jawa Barat, alhamdulillah di tengah kita bersama pada kesempatan pagi hari ini telah berkenan hadir. Yang pertama adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang terhormat Bapak Dedi Supandi. Selamat pagi Pak. Juga telah berkenan hadir yang terhormat Sekretaris Dinas Bapak Wahyu Mijaya, kemudian Kepala Bidang Pembinaan SMA Bapak Yesa Sarwedi, kemudian Kepala Bidang PK PLK Bapak Deden Saiful Hidayat, juga Kepala Bidang GTK Bapak Asep Suhanggan, Kepala UPTD Tikomdik Bapak Hendra Kusuma Sumantri, Kasubag Kepegawaian Umum dan Kehumasan Bapak Lima Faudi Amar. Juga kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada rekan media yang telah hadir pada pagi hari ini. Tentunya juga seluruh wargi Atikan yang telah bergabung melalui kanal resmi YouTube Disdik Jabar dan aplikasi Zoom Meeting. Baiklah wargi Atikan yang berbahagia, pada episode kedua Teras Rajiman 6 pagi hari ini selama 60 menit ke depan akan ada 4 tema informasi penting yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Yang pertama berkenaan dengan kesiapan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka atau KBM tatap muka. Kemudian yang kedua berkenaan dengan pelaksanaan vaksinasi bagi guru dan tenaga kependidikan. Yang ketiga berkenaan dengan proses seleksi calon kepala sekolah atau BCKS, bakal calon kepala sekolah. Dan yang terakhir terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi guru. Tentunya setelah itu nanti akan diadakan pula sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan bagi perwakilan rekan media yang telah hadir maupun perwakilan dari peserta Zoom Meeting. Mohon izin kepada yang terhormat Bapak Dedi Supandi, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Kabid, Pak Yesa, Pak Deden, Pak Asep, Pak Hendra, UPT Tikomdik, teman-teman media, pers, termasuk juga saya lihat ada teman-teman yang dari guru honorer ya. Kalau yang kemarin lulus P3K hadir nggak di sini? Nggak. Nah, sengaja mereka sebetulnya mau audiensi, saya bilang bareng aja di sini gitu kan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada semuanya, yang teman-teman baik yang ada di sini maupun yang di Zoom. Saya lihat di Zoom ini setiap sekolah mengikuti. Pertama tentang P3K ya. Sebetulnya P3K ini kewenangannya adalah lebih pada kewenangan di Badan Kepegawaian Daerah. Tetapi kita di Disdik hari ini juga mengundang dari BKD, tapi dengan berbagai kesibukan mereka tidak bisa menyempatkan untuk hadir bersama-sama kita. Kenapa kita harus menjelaskan secara tersendiri? Karena jumlah pegawai honorer di Disdik ini luar biasa banyak. Yang akan saya sampaikan adalah tentang apa sih perbedaan P3K yang dulu dengan yang tahun 2021 ya. Jadi tahun dulu ada penerimaan P3K dan sudah lulus, kita adakan seleksi dan sudah kita tempatkan, sudah saya buat SK penempatan. Perbedaannya, kalau seleksi guru P3K tahun sebelumnya, ini formasi guru P3K terbatas. Itu bedanya. Nah, kalau yang tahun 2021, semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan. Itu perbedaannya. Perbedaan kedua, kalau yang tahun-tahun sebelumnya, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun.
Nah, untuk seleksi P3K yang tahun 2021, setiap pendaftar diberi kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali di tahun yang sama atau tahun berikutnya. Nah, perbedaan yang ketiga, tidak ada materi persiapan untuk pendaftar kalau untuk pendaftar yang terdahulu. Kalau untuk pendaftar P3K 2021, Kemendikbud akan menyediakan materi. Jadi Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Nah, yang keempat, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi P3K. Ini untuk yang tahun-tahun kemarin. Untuk yang seleksi 2021, pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi P3K. Terkait dengan anggaran sudah tidak jadi persoalan. Dan perbedaan yang terakhir adalah biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Itu yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang 2021 ini biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Kenapa kita butuh P3K? Tahun 2022 ini kita akan terjadi secara nasional kekurangan guru PNS. Jadi kalau kita lihat secara ideal, se-Jawa Barat, data existing guru, baik SMA, SMK maupun SLB, data per tahun 2020, jumlah ideal itu adalah 47.351. Yang sekarang, yang 47.351 ini, yang PNS-nya 29.292 atau hanya 40,74%, dan yang kekurangannya itu sekitar di 28.059 orang. Oh maaf, tadi yang PNS-nya 19.000. Jadi yang PNS-nya 40,7%, yang kekurangannya 59,2%. Nah, yang 59,2% ini sekarang terisi dari yang pertama P3K kemarin 673, kedua terisi dari non PNS yang dibayarkan honorarium itu sebanyak 13.330, non PNS yang dibayarkan oleh sekolah ada 3.953, dan kekurangan guru 10.123. Dipenuhi melalui P3K tahun 2021, Disdik Jabar telah mengusulkan sebanyak 28.059 orang usulan untuk formasi P3K. Pertanyaannya sekarang, PPK ini terdiri dari apa saja? Yaitu guru honorer termasuk guru X, tahap kedua guru non PNS yang sudah disertifikasi, guru non PNS yang belum disertifikasi tapi telah terdaftar di Dapodik pada akhir Desember 2019, dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar. Ini adalah untuk pemenuhan yang P3K. Termasuk perlu kami sampaikan bahwa data P3K di sekolah yang mana saja tadi yang ada formasinya dari 21.760 itu di SMA 10.127 orang formasi, untuk SLB 766, dan untuk SMK 10.887. Jadi mata pelajaran yang belum terdaftar dalam formasi karena perbedaan kode tadi dari usulan dari kita dengan kode yang ada di kementerian sebanyak 6.299 orang itu terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti 1.618 orang, muatan lokal bahasa daerah 683 orang, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya 651 orang, dan tersebar di mapel lainnya 3.347. Itu kondisi yang ada mata pelajaran yang belum terdaftar karena terjadi perbedaan kode. Kan kita tuh bagaimana menciptakan solusi ya,
Solusinya adalah telah dilakukan konsultasi dengan Kemendikbud dari kami, dari Distrik Jabar di awal Maret di Jakarta kemarin. Yang kedua tentang vaksinasi. Vaksinasi juga sama sebetulnya, ini adalah bagian dari tugas Kementerian Kesehatan yang tersampaikan kepada pemerintah daerah masing-masing. Jadi vaksin itu di drop jumlahnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, dan dari pemerintah provinsi tersebar kepada daerah masing-masing, dan kegiatan vaksinasi sebetulnya akan berada di wilayah titik puskesmas di masing-masing wilayah. Hanya karena lagi-lagi tadi kita sampaikan jumlah guru ini adalah pelayanan dasar, dan kita berharap vaksin ini bisa segera dilakukan untuk mempersiapkan pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2021 ini terjadi tatap muka. Maka kita pun juga telah mengusulkan total vaksin dari Distrik Jabar itu sebanyak 66.385. Dari 66.000 ini 25.790 adalah non ASN pendidik, ada 231 tenaga pendidik termasuk satpam, ada non ASN pendidik yang lainnya 4.008 termasuk juga non ASN pendidik ada 14.000, jadi dan yang ASN guru ada 22.046, jadi total 66.385. Harapan saya kepada teman-teman yang mendengarkan Vkon termasuk sekolah, kita akan mulai vaksinasi di minggu ketiga Maret dengan harapan bisa selesai semuanya di bulan Juni, sehingga nanti bulan Juli pada saat terjadi tatap muka, teman-teman guru baik tenaga pendidik semuanya sudah tervaksinasi. Proses BCKS ini sudah dilakukan dalam tahapan yang lumayan cukup panjang. Dari mulai pendaftar ada 1.164 di bulan September Oktober tahun lalu. Penyerahan dokumen terseleksi tinggal 1.098 orang, lolos verifikasi 654 orang, dan penilaian melalui CSA, assessment dan logic model termasuk juga critical incident itu menjadi 470 orang, dilanjutkan lagi dengan penilaian preview menjadi 417 orang, sehingga yang terseleksi diambil sebanyak 280 orang dari nilai yang tertinggi. Di chat ada nanyain P3K. P3K sudah saya bilang tadi Pak di awal nomor 1. Bapak telat masuk kayaknya. Di pertanyaan kok ngomongin vaksin centang P3K-nya mana? Udah di awal tadi. Nah, dari 280 ini kemarin dilakukan tes substansi oleh LP2KS. Dari tes substansi ini yang lulus 255 orang atau 91,4%. Tanggapan LP2KS adalah selama 15 tahun mengoperasi LP2KS baru kali ini ada lulusan BCKS sampai di 91,4%. Jadi Jawa Barat ini adalah lulusan tes substansi BCKS yang tertinggi di Indonesia, yang biasanya kelulusan itu hanya di 70% rata-rata. Ini luar biasa, dan saya ucapkan selamat kepada, bukan lulus ya, apa namanya, jadi dari 280 itu ada 1 orang yang meninggal, jadi 279, ada 24 orang yang dia belum layak, dan sisanya 255 orang dikatakan layak. Nah, yang 255 orang ini hari ini akan saya umumkan langsung ke TRK masing-masing BCKS. Ya, per hari ini akan diumumkan langsung di TRK masing-masing BCKS, dan nanti akan sudah saya kirimkan surat untuk persiapan dilakukan diklat bagi calon kepala sekolah. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang telah berkenan menyampaikan beberapa informasi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadis yang saya hormati.
Saya nama Dadan Supardan dari beritadistik.com dan juga dari Koran Medikom. Langsung kepada inti persoalan terkait dengan P3K. Mudah-mudahan semuanya mulut, apalagi kalau anggarannya sudah siap, tidak persoalan. Yang saya tanyakan ada sebuah persoalan bagaimana dengan guru yang tidak bisa terakomodir karena formasinya nggak ada. Contoh kasus, guru bahasa Sunda menjerit-jerit karena tidak bisa terrekap dengan program ini. Pak Kadis, karena ini sebagai forum aspirasi, saya sedikit juga agak keluar sedikit dari tema. Ada dua persoalan yang akan saya sampaikan. Pertama menyangkut dengan program SMK dan juga tentang PLB. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Seluruh Indonesia. Nama saya Encep Ridwan. Saya akan bertanya langsung kepada Pak Kadis. Yang pertama tentang kebijakan P3K. Pertama saya apresiasi bahwa Pak setelah di Balai Bahasa Sunda atau Bahasa Daerah di Provinsi Jawa Barat telah didemisioner, sehingga kegiatan pasanggiri, kegiatan pelatihan-pelatihan bagi guru bahasa daerah itu tidak pernah dilaksanakan sama sekali, kecuali untuk jenjang SMA dan SMK. Sementara untuk guru-guru kami, ada saudara-saudara kami semua dari SD dan SMP itu tidak terakomodir, baik untuk pasanggiri, karena nasionalnya kami adalah di Pasanggiri tingkat Jawa Barat, itu tidak ada SD dan SMP. Ya, termasuk yang P3K pun dari kabupaten kota itu tidak ada peluang masuk di kategori P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Farida dari Jurnal Inakor Online. Pak, saya mau tanya, Pak, untuk penilaian kepala sekolah itu ada melibatkan dari mana aja, Pak, timnya? Saya ingin tahu, Pak, untuk penilaian kepala sekolah dari tim independen. Cuman itu aja yang saya tanyakan, Pak. Assalamualaikum. Ini saya jawab yang tentang P3K dulu ya. Tadi sudah kita sampaikan terkait dengan data bahwa untuk P3K ini kita cerita dulu tentang data lah. Jadi data ini kan jumlah ideal guru itu adalah 47.351. Yang PNS-nya ada 19.292 dan yang kekurangannya adalah 28.099 orang. P3K yang sudah terisi kemarin itu baru 673 orang. Jadi kita penuhi usulan P3K ini. Disdik mengusulkan awalnya 28.059. 6.299 formasi mapel tidak terakomodir karena tidak ada kode antara link. Jadi si kode itu belum disiapkan. Jadi kalau kita daftar itu kan pasti butuh slot ya, butuh kode. Nah kode itu tidak ada, termasuk adalah kode tentang bahasa daerah. Untuk pendidikan agama saya sudah tanyakan, ini slot untuk bahasa daerah dan pendidikan agama kenapa tidak ada? Kalau untuk pendidikan agama sudah ada jawaban. Jawabannya apa? Akan dipenuhi dari rekrutmen PNS yang dilakukan melalui Kementerian Agama. Jawabannya itu. Kalau untuk yang slot mata pelajaran pendidikan agama. Nah kalau slot untuk pendidikan bahasa daerah yang untuk kita adalah bahasa Sunda, semua secara nasional memang tidak ada slot itu. Nah, berarti kan solusinya dalam jangka pendek adalah bagaimana kita berharap untuk membuka slot terkait dengan kode bahasa daerah. Kan gitu solusinya. Solusi itu yang bisa membuka siapa? Akhirnya kita sudah sampaikan baik melalui konsultasi dan melalui surat ke Kemendikbud. Nah terkait dengan P3K ini bukan Kemendikbud saja, terkait juga dengan Menpan, kan gitu ya, tentang sebuah slot formasi jabatan. Jawaban sementara dari solusi itu adalah hasil konsul yang telah kita lakukan di awal Maret. Permasalahan-permasalahan tadi termasuk slot dan kode jabatan bahasa daerah adalah yang belum masuk itu akan menjadi permasalahan nasional.
Berarti kan terjadi permasalahan nasional ini adalah akan dibuka slot dan kode itu. Tetapi yang untuk pendidikan agama tadi balik lagi mungkin tidak dibuka slot karena akan direkrut dari calon pegawai negeri yang nanti akan berada di Kementerian Agama. Pertanyaan lagi dalam jangka pendek, kapankah slot itu dibuka? Kan gitu. Ya saya mah pengennya tahun ini. Kan gitunya. Semuanya juga tahun ini gitu. Saya pengen begitu. Tetapi kalau misalnya harapan tadi jangka pendek antara jangka menengah, kalau tahun ini tidak dibuka, berarti kita pastikan untuk slot yang tahun akan datang untuk bahasa daerah itu harus kita pastikan ada. Jadi kalau kita ingin menaikkan APK, angka partisipasi kasar, rata-rata lama sekolah, ya kita pun juga harus mendukung SD SMP gitu kan. Makanya tadi pertanyaan tadi tentang tindakan konkret sampai di level SD kan, Bapak cerita level SD dan SMP belum ada, ya itu pun juga harus kita cari solusinya tentunya. Nah, yang lain tentang BLUD Pak. BLUD ini saya baru masuk kemarin itu di Desember, saya pertanyakan kepada Den ya, kenapa tidak jadi BLUD gitu. Sudah Pak, dan akhirnya karena pergubnya belum jadi, tahun ini saya pastikan jadi Pak BLUD. Kenapa saya pastikan jadi? Karena saya sudah masukkan BLUD itu di instruksi khusus pimpinan dan saya masukkan di indikator kinerja Disdik. Nanti kalau Kabid SMK Pak Edi tidak bisa turut mendorong regulasi pergub tentang BLUD dan BLUD tidak berjalan, maka TPP-nya akan dipotong, termasuk TPP saya gitu. Makanya tahun ini saya pastikan BLUD jadi, karena persiapan sudah matang, tinggal sebetulnya membuat regulasi peraturan gubernur tentang Badan Layanan Usaha Daerah. Nah, BLUD ini tahun ini 35 SMK untuk dijadikan BLUD. Jadi ada 35 SMK, tahun ini targetnya kita akan jadikan BLUD. Jadi saya pastikan tahun ini berjalan. Mudah-mudahan di tengah semester sudah berjalan. Karena kalau tidak berjalan, tadi karena saya sudah masukkan di instruksi khusus pimpinan dan di indikator kinerja Disdik, maka kalau tahun ini tidak tercapai BLUD-nya, tunjangan saya, tunjangan Kabid itu dipotong. Kalau nggak begitu nanti nggak cepet kita kerjanya. Nah, untuk PCKS satu lagi, tim ini ada 2. Kan dalam aturan ya, dalam aturan seorang calon kepala sekolah di Permendikbudnya itu harus melalui tahapan seleksi administrasi dan seleksi substansi. Nah, yang seleksi administrasi sebetulnya hanya administrasi, tetapi di Jawa Barat kita lakukan inovasi. Jadi di seleksi administrasi itu saya lakukan semua guru yang sesuai dengan persyaratan silahkan daftar tanpa harus meminta izin dulu kepala sekolah, karena saya khawatir orang-orang yang potensi tidak terekrut. Nah, setelah lulus administratif, ini yang ada inovasinya berbeda dengan daerah lain, kita lakukan asesmen, logic model, dan critical incident, termasuk juga asesmen model PSA yang dilakukan oleh asesor. Nah, asesor itu berasal dari tim independen yang direkrut oleh GTK. Nanti Pak Asep bisa menjelaskan. Nah, kalau pada saat tes substansi kemarin asesornya itu dari UPI dan dari LP2KS. Jadi itu mah independen yang direkrut oleh LP2KS. Nah, mudah-mudahan kekurangan kepala sekolah yang sampai dengan akhir tahun 2021 ini sekitar di 185 bisa terpenuhi dengan nanti yang lulus seleksi diklat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, tentunya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis ya, kaitannya dengan sedikit PCKS ya, bahwa kita itu punya asesmen khas Jawa Barat begitu. Jadi dalam rangka untuk mencari potensi dari calon kepala sekolah, tentunya tidak cukup dengan pemberkasan saja, tapi ada sesuatu yang baru begitu.
Jadi tadi sudah disampaikan ya di situ kaitannya dengan melalui aplikasi yang namanya Si Cakap, tentunya lebih terbuka lagi, dan di situ ada PSA dan critical incident yang asesornya itu dari psikolog Unpad yang tentunya sejalan dan ada irisan pada saat seleksi yang kedua oleh LP2KS, karena seleksi yang kedua oleh LP2KS pada dasarnya adalah PPK, penilaian potensi kepemimpinan begitu. Jadi tentunya kita akhirnya yang terbaik si Jawa Barat begitu. Itu bagian dari kita menginginkan Jabar juara lah begitu. Nah itu ya, karena yang semuanya sudah sampaikan. Kita lakukan perubahan formasi. Perubahan formasi itu pun juga ternyata harus ada rekomendasi dari Kemendikbud dan Benpan. Nah 2 ini sudah kita tempuh, dan ditempuh 2 ini sudah oke. Nanti dari 2 surat ini masuk ke Biro Organisasi untuk dibuat Pergub tentang perubahan formasi pengawas. Apa yang berubahnya? Jadi formasi pengawas yang dulu itu banyak formasi pengawas tingkat pratama, tingkat muda, yang seharusnya dibutuhkan itu adalah madya. Makanya untuk mengejar supaya tidak terjadi lagi korban-korban selanjutnya, terjadilah pelantikan pengawas sudah 2 kali. Yang pertama 33 orang, yang kedua 28 orang, sambil menunggu formasi itu dipergubkan. Kalau pergub itu hadir, sisanya berapa yang sekarang belum? 60 orang. Tapi yang kemarin 28 orang sudah kita pilah adalah pengawas dengan usia yang paling tua gitu, supaya tidak terjadi lagi korban. Itu sudah kita upayakan. Artinya saya sudah berupaya agar itu tidak muncul lagi korban. Kepastiannya adalah insya Allah semua pengawas itu akan dilantik, mudah-mudahan formasi segera selesai. Pertanyaannya, dalam waktu dekat kira-kira berapa yang bisa dilantik? Saya jawab, kalau bulan Mei misalnya ada pelantikan pengawas, maka yang bisa dilantik hanya 4. Kecuali formasi itu selesai sebelum Mei, maka di bulan Mei 60 orang sisa. Hanya saya evaluasi juga tentang pengawas. Apa evaluasinya? Ada 1 cabang dinas yang pengawas itu 1 berbanding 40 sekolah, 41 sekolah. Itu di KCD 3. Idealnya 1 pengawas itu 1 berbanding 7, tapi ada juga yang ideal 1 banding 7. Maka saya balikin ini ke teman-teman pengawas. Kalau misalnya hari ini melihat, coba diskusikan dengan teman-teman pengawas, kayaknya ke depan harus terjadi penyebaran yang lintas KCD, bukan penyebaran tugas ya, artinya penyebaran antara jumlah pengawas dengan jumlah sekolah, sehingga terjadi ideal, tidak sampai 1 pengawas itu 41 sekolah. Itu untuk pengawas. Khusus untuk P3K, Bu Astri mana? Nah, Bu Astri sini. Nah, ini Bu Astri ini adalah guru di SMKN 3 Bandung yang dia sudah lulus P3K. Nah, saya pengen Bu Astri menceritakan pengalaman kenapa bisa lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak atas dipasihan waktu. Saya Astri Mutiara dari SMKN 3 Bandung, dan teman saya juga sama Bu Herna dari SMKN 3. Ya. Sini Wer. Ini senior saya juga Pak sebenarnya. Saya tuh 18 tahun Pak ngajar. Kalau Bu Herna itu selama 21 tahun dia menghonor di SMKN 3. Kita sama-sama di mata pelajaran produktif akuntansi di PKK-nya, produk kreatif dan kewirausahaan. Saya juga sama, tapi saya di BDP Pak. Alhamdulillah, betul tadi Bapak bilang kita banyak berdoa. Iya tuh Pak, wajib itu. Berdoa, ikhtiar, dan sabar, intinya itu. Sabar menanti kita menjadi P3K. Karena perjuangan kita tuh tidak mudah ya. Untuk jadi dari kategori 2 dijadikan P3K itu adalah hal yang waktu itu kita bilang mustahil, karena kita sudah kelebihan umur untuk menjadi PNS. Kemudian juga nanti hari Jumat, sebenarnya mulai dari Senin kemarin kita sudah mulai
penyerahan SK, tapi per wilayah, per KCD. KCD Bogor ya yang paling pertama. Mereka alhamdulillah sudah resmi menjadi P3K, sudah mendapatkan SK, dan kita Kota Bandung dan Cimahi KCD 7 itu nanti hari Jumat. Insya Allah jam 2 di Cimahi di KCD 7. Ibu silakan, ada pengalaman. Bisa bercerita lah pengalaman. Pengalaman saya waktu menjadi honor di SMK. Tadinya saya sangat antusias waktu keterima jadi kategori 2 ya, karena saya usia jadi saya berharap waktu itu ingin udah keterima kategori 2, terus waktu ada tes 2013 mudah-mudahan lulus, ternyata tidak. Nah di situ sangat kecewa sekali saya. Tapi ya mungkin Allah memberikan yang terbaik untuk saya. Mungkin dengan adanya P3K ini saya coba lagi, mudah-mudahan saya masuk, dan alhamdulillah masuk gitu. Oke, saya rasa gitu ya. Ini sudah jam 11, kita juga dibatasi protokol kesehatan. Nanti setelah ini doorstop, ada yang mau ngobrol dengan saya, ngobrol lagi silakan. Tapi secara audiens saya kira cukup dulu. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembicara. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi untuk yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta jajaran. Saya Gan Gumilar dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di acara Teras Rajiman 6 episode ketiga bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.